Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat kami sampaikan kepada Bapak Fasilitator, Bapak Irwan Ridwan untuk kelompok 0643 Jawa Barat. Tidak lupa juga kami sampaikan salam hormat kepada Bapak Pengajar Praktik, calon guru penggerak Angkatan 6, kelompok 23 Kabupaten Cianjur, Bapak Asep Syahidin. Dan tentu juga kami sampaikan salam kebahagiaan untuk sesama calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan kompak, juga sehat selalu. Pada kegiatan ini izinkan saya untuk menyampaikan presentasi hasil daripada kerja kelompok kami beberapa hari yang lalu. Dan kajian ini tentu sudah kami sajikan melalui daring bersama dengan fasilitator dan juga pengajar praktik beserta rekan-rekan yang lain. Untuk kemudian saat ini kami dituntut untuk melaksanakan ataupun juga penguploadan pada lembar LMS pada SIM PKB. Dan tentu model presentasi yang akan kami sajikan tentu akan sangat berbeda atau mungkin akan berbeda dengan individu yang lain, walaupun isi daripada yang kami presentasikan dalam satu kelompok itu tentu menggunakan slide dan juga materi yang sama. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok daripada kelompok ini, kelompok 23 yang diprakarsai dan juga dimotori oleh pengajar praktik Bapak Asep Syahidin. Perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Usin, kemudian saya sendiri, Hadi. Untuk selanjutnya ada Pak Hamka Abdul Hakim, Pak Beni Sukmana, Ibu Lina Herlina, dan Pak Guntur Gunawan. Alhamdulillah melalui perantara ataupun wasilah daripada pendidikan calon guru penggerak ini, secara pribadi saya dipertemukan dengan orang-orang hebat, bapak-bapak dan juga ibu-ibu guru yang luar biasa, termasuk juga kami dipertemukan dengan bapak fasilitator dan bapak pengajar praktik yang sangat luar biasa. Dan untuk selanjutnya, baik kita memasuki ke pertanyaan. Dan sebelum itu perlu juga saya informasikan bahwasannya kita sekarang masih modul 1.1, kemudian pada submodul 1.1.A.5.2 kaitan dengan kajian tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk pertanyaan yang pertama adalah apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari hasil kajian diskusi di kelompok kami telah menemukan beberapa model ataupun juga beberapa kebiasaan yang kami simpulkan menjadi sebuah jawaban untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yang pertama adalah nyambungan. Kemudian setelah nyambungan nanti juga tentu akan ada tindak lanjut ya dengan sebuah kegiatan yang disebut dengan mulang sambung. Kemudian ada rereongan. Kemudian juga ada mitembeyan, merele, mahinum, nganteran, dan munjungan. Nah, sedikit banyaknya dari 7 kebiasaan atau kebudayaan yang masih ada saat ini, tentu nanti akan saya jelaskan seala kadarnya untuk sekedar memberikan pemahaman terhadap baik bagi diri saya sendiri, termasuk juga untuk rekan-rekan semua. Nah, dari beberapa hal yang baru saja telah saya sampaikan, dari mulai nyambungan, mulang sambung, lereongan, mitemeyan, merele, mahinum, nganteran, dan juga munjungan. Berikut saya akan sajikan beberapa ilustrasi terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Nyambungan itu adalah sebuah kebiasaan orang Sunda yang terutama ada di lingkungan kami yang masih sampai saat ini berjalan sesuai dengan kodrat alamnya. Artinya nyambungan itu kan semenjak dari dulu sudah ada dan sampai hari ini pun masih ada. Bagaimana dengan konsep nyambungan? Nyambungan itu dilakukan oleh kami, oleh kita, atau oleh mereka di lingkungan sekitar kita. Itu hanya terkonsentrasi pada seseorang, baik itu kerabat, tetangga, keluarga, atau siapapun yang kita merasa ada kepedulian terhadapnya untuk saling berbagi. Saling berbagi dalam konsep ini adalah ketika yang bersangkutan, tetangga kita maksudnya, atau orang tua kita, atau keluarga gitu, atau yang lain, memiliki sebuah hajat, maka tentu kita atau tetangga yang lain itu biasanya memberikan sesuatu, baik berupa uang, atau mungkin juga benda-benda dalam wujud kebendaan, bisa berupa beras, ataupun juga bantuan-bantuan lain. Maksudnya, itu pemberian itu karena memang sudah mengakar sebagai suatu kebiasaan.
Dan pada dasarnya dulu, pada saat kegiatan ini tidak ada pamrih, artinya tidak mengharapkan balasan apapun, kecuali ini adalah hanya menunjukkan nilai kesempatian, nilai empati, nilai kepedulian dari seseorang terhadap orang lain dengan keterkaitannya akan maksud dan tujuan yang bersangkutan terhadap hajatnya, seperti itu. Nah, namun dalam faktanya saat ini, karena mungkin waktu sudah berlalu dan juga zaman sudah berubah, maka ada pola-pola baru yang dilakukan eh, dalam konteks nyambungan ini. Sekarang mungkin ada istilah dalam konteks nyambungan ini sudah mulai bergeser gitu ya. Jadi bergeser pola-polanya sehingga merujuk mungkin ke bentuk arisan. Artinya seperti ini. Ketika salah satu atau seseorang akan melaksanakan hajat, maka biasanya melakukan obrolan dengan pihak lain atau keluarga lain atau tetangga lain untuk kemudian berkomitmen. Sekarang misalkan saya dulu yang hajat, untuk kemudian Anda bersedia untuk memberikan sejumlah apa, memberikan barang apa, atau kalau uang nilai berapa. Nah, jika suatu saat nanti mungkin yang memberi itu memiliki maksud hajat juga, maka yang bersangkutan yang saat ini dikasih bantuan tersebut maka nanti akan mengembalikan. Dan itu juga mungkin bisa dikatakan sebagai suatu nyambungan dengan pola yang sudah ada perubahan atau juga pergeseran dari nilai-nilai awalnya. Nah, bagaimana dengan keterkaitan antara nyambungan dengan nilai-nilai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dari nilai-nilai nyambungan ini tentu ada nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai kesimpatian, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai pengakuan dan juga kekeluargaan, bersilaturahmi. Maka itulah yang seyogyanya mungkin kita tetap lestarikan kebudayaan ini sebagai suatu kebiasaan yang turun-temurun yang tentu harus diwariskan kepada anak cucu kita untuk kemudian untuk tetap bisa saling menghargai dan saling membantu antara kepentingan sesama. Nah, bagaimana dengan mulang sambung? Mulang sambung itu sebagai akibat daripada nyambungan. Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada yang punya hajat disebut nyambungan, dalam konteks ini hajatnya mungkin macam-macam. Ada yang pernikahan, ada yang hitanan, atau mungkin ada kepentingan-kepentingan lain gitu kan ya. Nah, untuk selanjutnya, tindak lanjutnya nanti si yang punya hajat itu akan memberikan kembali berupa hidangan atau sajian. Kalau di kita, karena ini konteksnya yang dibicarakan ada di daerah kita, di lingkungan sekitar kita, sebagai hasil diskusi dari kelompok kita, maka aya nu disebut istilah kaolahan. Nah, kaolahan itu adalah kue-kue atau sajian-sajian yang memang sengaja dibuat secara tradisional. Misalnya ada opak, ada peyem, ada ranginang, ada gogodo, ada ali-ali, ada wajit, ada gegeplak, dan lain sebagainya. Itu merupakan makanan-makanan khas yang dibuat oleh si yang punya hajat untuk kemudian nanti akan disedekahkan, dibagi-bagikan. Salah satunya yang dapat kebagian itu adalah mereka yang mulang sambung, seperti itu, atau yang nyambungan sehingga akan mendapatkan pamulang sambungnya begitu dari yang punya hajat. Termasuk juga mungkin nasi dan juga lauk pauknya. Nah, itu yang dimaksud dengan nyambungan dan mulang sambung. Nah, untuk selanjutnya adalah lereongan. Bagaimana dengan konsep lereongan? Rereongan itu merupakan turunan dari kata gotong royong. Kalau gotong royong mungkin seluruh Indonesia kita sudah mengenal gotong royong. Ketika kita berbicara gotong royong dimanapun kita berada, orang akan paham bahwa konteks bergotong royong itu adalah bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan tugas bersama juga dengan tujuan yang sama juga gitu. Nah, dalam konteks rereongan juga itu sama. Cuman kita mungkin tiap daerah memiliki istilah yang berbeda untuk merujuk kepada kata gotong royong tersebut. Nah, kebetulan di kita, di lingkungan kita itu ada istilah lereongan. Artinya sama, bekerja bersama-sama untuk tujuan tertentu dalam konteks membantu untuk mensukseskan tujuan tertentu, misalkan dalam konteks hubungan dengan masyarakat ataupun hubungan sosial. Di lingkungan saya, kalau misalkan ada salah satu tetangga atau orang yang mau membangun rumah atau memindahkan rumah atau misalkan membuka rumah, untuk pembugaran istilahnya ngarugrugen gitu kan ya kalau dalam bahasa Sundanya, maka itu akan dengan sukarela semua tetangga ikut membantu tanpa mengharapkan upah. Artinya mereka melakukan hal tersebut itu dengan penuh sukarela.
Dan itu selalu berlanjut, artinya siapapun yang melaksanakan kegiatan tersebut, maka orang lain akan sama-sama seperti itu. Nah, itu misalkan dalam kegiatan perseorangan, termasuk juga sama dalam kegiatan umum, misalkan lereungan membangun jembatan, lereungan membersihkan jalan, atau memelihara solokan, dan lain sebagainya. Itu masih biasa dilakukan di lingkungan kita. Ada istilah lain dari lereungan yang mungkin serupa, ada istilah juga liliuran. Kalau liliuran, itu biasanya konteksnya antara pekerjaan personal dengan personal, artinya individu dengan individu. Contoh, misalkan ada salah seorang petani yang sedang membajak sawah, karena misalkan musim, maka untuk mempercepat penyelesaian tersebut, si petani tersebut melakukan hubungan komitmen dengan petani yang lain. Kalau bisa, misalkan seperti ini, udahlah sekarang mah untuk menyelesaikan pekerjaannya itu di sawah saya dulu gitu kan. Untuk kemudian selanjutnya setelah sawah saya selesai dibajak 2-3 hari ke depan, maka saya pun akan membantu untuk menyelesaikan pekerjaan di sawah Anda. Nah, seperti itu. Jadi itu juga dalam pola sama, lereungan. Dalam hal berkebun biasanya juga sama. Kalau misalkan panen dan lain sebagainya, pola pola liliuran ini biasa dilaksanakan. Cuman kalau liliuran itu konteksnya untuk penyelesaian pekerjaan secara individu dan tidak melibatkan seluruh orang yang ada di kampung tersebut. Hanya mungkin 2-3 orang atau berapa orang yang mungkin memiliki kesamaan persepsi dan juga komitmen untuk melaksanakan hal tersebut. Baik, untuk selanjutnya ada mitembeyan. Bagaimana dengan mitembeyan? Tentu saja di tiap daerah ini pasti ada kebiasaan seperti ini, cuman mungkin nama yang berbeda. Nah, di kita mitembeyan itu masih ada dilaksanakan. Mitembeyan itu berasal dari kata tembe, kemudian dirubah pakai imbuhan, barangkali dinasalkan jadi nembe. Nah, kemudian dirubah juga bahasanya menjadi mitembeyan. Dina tembe, dari awal tembe, karena nembe, mitembeyan itu memiliki makna harfiah yang sama. Artinya memulai. Tembe, nembe, mitembeyan itu memulai. Memulai sesuatu niat, memulai sesuatu perbuatan. Nah, dalam konteks mitembeyan itu konotasi atau orientasi bahasanya, orientasi bahasa dan tujuannya itu merujuk kepada tata cara kebiasaan orang tua dalam memulai sebuah niat untuk memulai pekerjaan di sawah, di ladang atau di kebun. Nah, mitembeyan itu dari sebuah nama kebiasaan karena memang mungkin dipercaya dan juga dimaknai sebagai suatu yang sakral, sehingga ada istilah pengkultusan. Dalam artian pengkultusan di sini bagi mereka yang mempercayainya, maka hampir dikatakan sebagai sebuah kewajiban untuk melaksanakan mitembeyan ini. Karena dalam mitembeyan itu ada semacam ritual di sini tidak aneh-aneh, tetap dalam konotasi ritual di sini tetap meminta kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya dengan penyampaian cara-cara yang berbeda. Dalam berbeda di sini pengertiannya adalah karena memang pada saat budaya istilahnya ada akulturasi budaya pada awalnya antara Hindu dan Islam. Sehingga akulturasi tersebut masih digunakan sampai saat ini. Salah satunya mungkin dengan cara bakar kemenyan, adanya sesaji. Dan sesaji tersebut bukan untuk siapapun. Setelah selesai ritual, dianggap ritual daripada kegiatan tersebut, maka tentu nanti si sajiannya bisa dimakan oleh siapapun gitu kan ya, seperti itu. Nah, makanya sekalipun di situ ada ritual, kemudian ada yang dianggap sakral, tapi tetap dengan tujuan meminta kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa, dengan pola-pola, dengan cara-cara yang berbeda. Nah, ini pun sudah melakukan pergeseran atau sudah dilakukan pergeseran. Kalau buhun ada istilah buhun dan juga istilah sara. Kalau buhun yang digunakan itu tadi pola-pola jampe-jampe, pola-pola sasajen dan lain sebagainya. Kemudian bakar kemenyan. Nah, kalau untuk yang bersumber dari sara mungkin sudah lain, tidak seperti itu. Bahkan pada saat mitembeyan itu biasanya dipasang beragam instrumen lah. Di pojok-pojok sawah itu biasanya dipasang ada semacam semacam janur-janur lah. Kalau istilah kitanya mungkin janur ya, janur-janur sederhana terbuat dari daun aren muda, biasanya dipasang di setiap pojok. Itu kebiasaan.
itu tarari istilahnya, kalau dalam bahasa Sunda sebutnya tarari, artinya tata kebiasaan yang memang harus dilakukan oleh mereka yang menggunakan dan mempercayai, tapi tidak semua. Hanya bagian-bagian tertentu saja, elemen-elemen tertentu yang sampai saat ini masih menggunakan cara tersebut. Dan hal tersebut itu dipercaya akan membawa keselamatan, akan membawa keberkahan. Karena memang percaya mereka bahwa mereka pun meminta kepada Allah hakikatnya, bukan kepada siapapun. Hanya mungkin cara-cara yang berbeda seperti itu. Kemudian selanjutnya ada istilah merele. Nah, bagaimana dengan konteks merele? Merele itu artinya nyusun. Dalam bahasa Indonesia barangkali merele bisa diartikan tersusun, terstruktur. Nah, orientasi kata merele itu merujuk kepada apa? Yaitu merujuk kepada yang pertama adalah sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar ini, yaitu mengenai tentang tata letak pemberian orang tua yang disebut dengan warisan. Di lingkungan kami masih mempercayai bahwa ketika orang tua memberikan warisan berupa sawah atau lahan kepada anaknya, maka itu tidak sembarangan. Artinya, anak yang lebih tua atau anak yang cikal itu harus memiliki atau menempati warisan yang paling utama berdasarkan pada sumber air. Ya. Jadi, dari mana sumber air itu datang, maka sawah tersebutlah yang berhak nanti untuk atau yang akan mungkin menjadi haknya adalah anak yang paling pertama untuk mendapatkan sawah tersebut. Setelah itu nyusun anak kedua di tengah, anak ketiga misalkan paling ujung. Dan itu tidak bisa. Tidak bisa misalkan dirubah. Anak bungsu jadi yang paling depan, kemudian anak yang paling tua ada di belakang, itu tidak bisa. Karena itu sudah dianggap sebagai suatu kepercayaan sehingga menjadi sebuah yang dianggap sebagai pengkultusan, begitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan hal tersebut dilanggar, itu akan memberikan dampak dan juga akibat yang disebut dengan istilahnya kabadi. Kabadi itu adalah penyakit yang ditimbulkan dari kesalahan secara disengaja ataupun tidak disengaja melalui proses pelanggaran atas tata kebiasaan yang biasa dilakukan tersebut. Anggap norma-norma lah. Jadi norma-norma yang tidak tertulis, sehingga kebiasaan tersebut itu sudah dianggap sebagai suatu kesakralan dan keharusan. Apabila dilanggar, maka akan menimbulkan dampak, biasanya berupa penyakit, dan penyakit tersebut disebut dengan kabadi. Seperti itu. Itu yang pertama dalam hal merele di sawah, dan juga sama dalam hal penempatan rumah. Di kita masih dipercayai di sini, ketika misalkan kita membangun rumah, maka itu harus tersusun. Ya. Jadi rumah yang paling depan, acuannya ini adalah arah matahari. Ya, jadi arah matahari itu sebagai acuan di depan. Jadi ketika misalkan orang tua ada di sebelah timur, maka dalam konteks satu lingkungan ini ya, dalam konteks satu lingkungan. Kalau berpisah, kalau beda kampung, beda dusun, beda RW itu lain cerita, boleh saja. Ini dalam satu konteks lingkungan di situ saja. Makanya orang tua itu harus berada paling depan dalam arah matahari. Sumber cahaya matahari berarti sebelah timur. Nah, setelah itu apabila mau berkumpul dalam satu keluarga, maka keduanya setelah orang tua itu adalah anak pertama, kemudian anak tengah, kemudian anak bungsu, dan seterusnya. Tidak bisa sekarang misalkan anak bungsu berada di depan orang tua apalagi. Ya. Jadi istilahnya dalam bahasa Sunda itu ada istilah yang disebut dengan ngalangkangan. Itu tidak boleh. Ketika bayangan kita, ibaratnya dalam bahasa Indonesia, bayangan rumah atau bayangan kita membayangi rumah orang tua atau kakak tertua kita, itu tidak boleh. Karena itu juga sama akan menimbulkan suatu dampak ya berupa penyakit dengan istilah yang sama seperti tadi, kabadi. Nah, poin apa yang bisa diambil dari prosesi ini atau daripada peristiwa ini atau juga dari kebiasaan ini? Ini di sini mengajarkan bahwa orang tua zaman dulu itu mengajarkan tata tertib, sopan santun. Artinya dalam kehidupan itu kita harus tertib. Yang depan itu orang tua, kemudian anak pertama, kemudian anak bungsu terakhir. Disitulah diajarkan ketertiban. Jika hal tersebut dilaksanakan, secara kemaknaan ini ya, ketika misalkan ketertiban tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka nantinya akan timbul kerukunan, akan timbul kebahagiaan, akan timbul kesenangan, akan timbul keselamatan. Dan jika dilanggar, baik dalam kebiasaan tersebut ataupun dalam kehidupan sehari-hari,
Melanggar ketertiban berarti itu yakin akan menimbulkan sebuah malapetaka ataupun dampak yang tidak menguntungkan bagi si pelaku yang melanggar. Baik, nah selanjutnya adalah mahinum. Bagaimana dengan mahinum? Mahinum itu dikaitkan dengan pola kebiasaan yang biasa dilakukan pada anak yang baru lahir. Biasanya 40 hari anak lahir itu ada kebiasaan mahinum. Nah, pada kebiasaan mahinum ini biasanya dibacakan marhaba dan juga berjanji. Ya, jadi ini kolaborasi ataupun juga akulturasi dari kebiasaan Sara dengan kebiasaan Buhun. Jadi unsur saranya di situ kita dengan membaca berjanji, membaca doa-doa, sholawat dan lain sebagainya. Termasuk unsur buhunnya di situ kan ada syarat bahwa ketika mahinum itu harus ada istilahnya dalam bahasa Sunda itu disebutnya humut. Artinya daleman aren ataupun kelapa yang masih muda kemudian dimasak dan dibagikan, disedekahkan. Itu yang menjadi ciri khas bahwa kegiatan tersebut disebut sebagai mahinum. Ya. Nah, di situ juga ada unsur apa keterkaitan korelasinya dengan nilai-nilai daripada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sama di situ menunjukkan tinggi nilai-nilai kebersamaan, gotong royong. Pada saat membuat acara tersebut itu banyak sekali orang tetangga kita, kerabat kita yang membantu. Untuk kemudian kita yang punya hajat juga bersedekah. Untuk yang punya hajat juga memupuk rasa kasih sayang terhadap sesama. Semuanya terkesan saling menyayangi, mengakui bahwa ini adalah bagian daripada kerabat, keluarga, dan seterusnya. Jadi sekali lagi untuk mahinum itu adalah orientasinya pada anak yang berusia 40 hari baru lahir, kemudian diadakan acara selamatan atau syukuran, cuman penamaannya diganti dengan nama mahinum untuk di daerah kita, dan itu ada biasanya ada syarat utama walaupun tidak menjadi sebuah kewajiban barangkali. Biasanya ada humut. Humut itu adalah daleman isi daripada daleman aren ataupun kelapa yang biasa dimasak untuk kemudian dihidangkan secara bersama-sama dan disedekahkan untuk para tetangga seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana dengan nganteran? Nganteran itu biasanya kebiasaan untuk sama di daerah kita masih ada. Nganteran, saling anteran gitu kan ya, antara kerabat dengan kerabat, antara tetangga dengan tetangga, terlebih kalau misalkan hari raya antara anak dan orang tua. Nah, pada konsep nganteran ini ada perbedaan berbalik dengan tadi yang merele. Kalau merele itu harus dari yang tua ke yang muda atau dari orang tua ke anak. Nah, justru kalau nganteran itu perbedaannya berbalik. Yang nganteran itu biasanya dilakukan yang paling duluan itu dari anak yang paling bungsu. Anak yang paling bungsu ke orang tua, kemudian ke anak tertua, ke anak tertua kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi itu adab. Kenapa hal demikian? Itu di situ kita sedang diajarkan pada adab. Ya, bahwa kita tahu bahwa di atas ilmu itu ada adab. Artinya sopan santun, tata krama itu digunakan. Bahwa Anda itu sebagai saudara yang paling kecil harus hormat, harus sayang, menunjukkan rasa hormat, rasa menghargainya baik terhadap orang tua, terhadap kakak tertua, dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang istilah disebut dengan, tidak saya tulis di sini, tidak kami tulis di sini, ada yang disebut dengan munjungan. Munjungan dalam bahasa Sunda itu berarti yang pertama diartikan sebagai ini ada dua kebiasaan dari kata munjungan ini. Yang pertama, munjungan itu adalah sesuatu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh mempelai yang baru saja menikah. Setelah menikah itu biasanya berkunjung ke saudara-saudara, misalkan kak ua, kak paman, ataupun keluarga lain, kan ini kak aki ya, kakek nenek, itu adalah munjungan. Munjungan dengan membawa berkat, berkat itu berisi hidangan, artinya silaturahmi dengan keluarga-keluarga, itu munjungan dalam definisi ke-1 pada kata munjungan. Ada juga yang kedua, munjungan itu adalah sebagai suatu ritual atau upacara penolak bala. Dulu di kita atau di lingkungan kita, kalau misalkan ada gempa, itu tidak mempercayai bahwa itu adalah sebuah gempa, tapi istilahnya disebutnya lini. Ketika ada lini, maka otomatis orang-orang para sesepuh, para tetua lembur, biasanya tetua kampung itu melihat palirimbon. Oh, ini kejadian di hari ini, tanggal ini, bulan ini, maka kemungkinan akibatnya akan ini kan gitu. Nah,
untuk menolak bala tersebut, maka dilakukanlah sebuah ritual atau upacara munjungan. Artinya sama, memohon kepada Allah, memohon pertolongan dengan cara-cara mereka itu untuk menolak bala. Biasanya diadakan sesajen. Sesajennya berupa yang saya tahu itu misalkan ada jukut palias, ada yang disebut dengan istilah jukut palias. Nah, jukut palias tersebut adalah sebagai perumpamaan papaliasan, palias ting dalam istilah bahasa Sunda itu palias ting. Ya ampun paralun, ulah dugika misalkan semua rencana atau semua kemungkinan kaitan dengan bencana nu bakal datang teh ulah kealaman. Ya jangan teralami oleh kita semua. Ada jukut palias biasanya tumbuh di lereng-lereng atau di tebing-tebing. Nah, itu diambil kemudian dijadikan salah satu bagian daripada ritual tersebut untuk penolak bala. Dan biasanya rumput palias tersebut atau jukut palias tersebut itu biasanya disimpan di atas pintu sebagai menunjukkan bahwa lingkungan itu berlaku untuk satu kampung biasanya. Kalau misalkan satu kampung itu kalau munjungan itu dilaksanakan secara berkelompok, artinya satu lingkungan misalkan satu KRT-an atau satu KM-an gitu kan ya, maka semuanya akan kebagian. Bagi lingkungan tersebut yang telah melaksanakan munjungan, maka semuanya akan kebagian. Pasti di atas pintunya dipasang jukut palias tersebut untuk kemudian nanti bahwa itu ciri bahwa masyarakat tersebut sudah melaksanakan munjung dan mudah-mudahan bisa terhindar dari malapetaka. Kemudian biasanya ada membawa air. Setelah dilakukan munjungan tersebut, ritualnya mungkin ada jampe-jampe secara khusus yang dipimpin oleh para tetua di situ, para tokoh-tokoh adatnya. Kemudian dibaca sholawat dan seterusnya. Untuk kemudian air tersebut itu biasanya disiramkan. Sebagian disiramkan baik di rumah, kemudian diminum, kemudian digunakan untuk cuci muka atau mungkin juga dipakai untuk mandi. Itu adalah salah satu bentuk upaya pencegahan terhadap tolak bala yang berakar pada nilai-nilai sosial dan juga budaya yang masih ada di lingkungan sekitar kami, khususnya kelompok ini. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Baik, nah kaitan dengan pertanyaan kedua ini, maka kami telah mendiskusikan untuk kemudian menyatakan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan yaitu pertama adalah pendidikan tempat bersemayam benih-benih kebudayaan. Kemudian yang kedua adalah dalam menuntun kodrat anak, kekuatan sosiokultural menjadi media untuk melaksanakan proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya sehingga anak menjadi manusia seutuhnya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan pada hakikatnya suatu proses memanusiakan manusia. Jika ditinjau dari sisi pembelajaran humanistik, memandang siswa sebagai subjek yang bebas untuk menentukan arah hidupnya. Siswa diarahkan untuk dapat bertanggung jawab penuh atas hidupnya dan hidup orang lain. Ini adalah bagian daripada kajian kami, kesepakatan kami di kelompok untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa pendidikan merupakan tempat bersemayam benih-benih kebudayaan. Pendidikan di sini dapat diartikan sebagai sekolah. Korelasinya dengan kita sebagai pendidik, maka tentu kita harus sangat mengenal budaya-budaya daerah, khususnya lingkungan kita sendiri, untuk kemudian memperkenalkan kepada mereka. Karena memang ada sesuatu yang memang perlu kita lestarikan. Bukan pada tata cara, tapi yang harus kita lestarikan kepada anak didik kita, kepada para peserta didik kita yang sedang kita bangun kodratnya, kita kembangkan kodratnya, karena memang kodrat itu sudah dimiliki oleh masing-masing. Nah, maka yang harus kita tanamkan itu adalah bukan tata caranya, kalau memang tata cara tersebut sudah tidak sesuai atau mungkin sudah tidak relevan lagi, tapi nilai-nilai daripada makna kebudayaan tersebut. Dalam budaya itu tentu memenuhi unsur silih asah, silih asih, dan silih asuh. Maka pola itulah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita untuk bagaimana mereka bisa belajar untuk menyadari akan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, menyadari segala sesuatu yang terjadi pada orang lain, untuk kemudian mereka bisa tumbuh menjadi individu yang berkarakter, disiplin, mandiri, dan juga bertanggung jawab dengan berasaskan pada kemerdekaan mereka. Maka itulah tugas kita untuk selalu memberikan nuansa
yang menyenangkan pada proses pembelajaran di sekolah. Karena memang sekolah sebagai tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah sepakati suatu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, baik kita simak saja. Nah, jadi karena memang kita ini dalam satu konteks lingkungan, hanya berbeda kecamatan, maka tentu istilah ini dikenal. Maka kita menyepakati bahwa konteks budaya yang memang relevan dengan lingkungan saat ini, yang ada hubungannya dengan nilai-nilai dari prinsip berpikir Ki Hajar Dewantara adalah lereongan. Nah, lereongan itu adalah usaha bersama, berusaha secara patungan. Jadi bisa diartikan juga lereongan itu bisa dianggap sebagai suatu patungan. Artinya lebih dari satu orang pelaku, bisa 2 orang atau lebih daripada 2 orang, atau mungkin bisa banyak, lebih dari satu kampung dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan pola lereongan. Ini juga sudah menjadi slogan. Bahkan beberapa tahun yang lalu, mungkin sewaktu kita masih duduk di sekolah dasar, kita mengenal istilah lereongan sarupi. Ya, itu sudah diangkat sebagai suatu program. Lereongan itu adalah memiliki asas kebersamaan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang maksimal yang kita lakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan nilai-nilai sosial dan juga kebersamaan. Nah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan, saya sajikan kaitan dengan hasil diskusi di kelompok B ini. Mohon maaf apabila ada ataupun juga banyak kesalahan dan juga ketidakrelevanan apa yang saya sampaikan kaitan dengan kajian materi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan semangat, diberikan kompak untuk terus berjalan, terus bergerak, dan terus bisa menggerakkan apapun yang ada di dalam diri kita, potensi yang ada dalam diri kita, termasuk juga orang-orang di sekitar lingkungan kita. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.